Tanda bencana? Tanda selesai bencana, benar. Yang pertama, bahwasannya telah terjadi bencana. Yang kedua, bencana telah selesai dan harus segera melakukan evakuasi. Itu tugas peringatan dini. Nah, alarmnya kalau bisa dibedakan tuh, agar masyarakat di lingkungannya tahu alarm pertama harus ngapain, alarm kedua harus ngapain. Apakah betul Megatrust itu ada? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari penelitian atau survei itu ada Pak, kemungkinan terjadi juga di Jakarta. Tapi kalau untuk di Jakarta itu kisarannya tidak besar Pak, itu hanya 7, sekian ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Kan tadi udah dibagiin snack tuh, kopi, udah sarapan juga kan pagi-pagi. Masih lemes juga ini namanya. Udah habis, sedih lagi Bu, masih ada. Kita sharing santai aja untuk kegiatan hari ini. Mohon izin sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Yuda. Saya dari BPBD Provinsi DKI Jakarta. Saya dari BPBD Provinsi. Saya dari BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tempat tugas saya ada di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, lantai 2 gedung B. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu semua lagi berkunjung ke kantor wali kota, bisa mengunjungi posko kami yang berada di lantai 2 gedung B, samping aula Dirgantara. Nah, saya di sini bersama tim. Tadi sebelumnya pembekalan awal terkait manajemen bencana itu pimpinan saya, Kasatgas. Namanya siapa Bu tadi? Pak Sukendar. Nah itu pimpinan kami di BPBD Korwil Jakarta Selatan. Namanya Bapak Sukendar. Nah saya di sini tidak sendiri, saya bersama tim. Ada Bang Sopan. Bang Sopan. Nah Bang Sopan ini PIC. Jadi selain penempatan tugas kami di kantor wali kota, piket 24 jam, kami juga menjadi PIC di kelurahan masing-masing. Nah kalau Bang Sofwan ini di kelurahan Ciganjur. Jadi nanti kalau memang mau koordinasi terkait kebencanaan, misalkan seperti pelatihan atau ada taruna kejadian bencana, bisa berkoordinasi dengan PIC-nya masing-masing. Nah kalau Bang Sofwan di kelurahan Ciganjur. Nah selain itu juga ada Bang Dio. Bang Dio, saya dulu Bang Dio. Nah ini Bang Dio. Bang Dio PSI mana Bang? Kebayoran Lama Utara. Kebayoran Lama Utara. Nanti kalau di sini Bapak dan Ibu domisilinya berdekatan dengan Kebayoran Lama Utara, bisa koordinasi dengan Bang Dio. Nah selain itu ada nih Pak Kameramen, namanya Pak Abdul Syukur. Saya dulu Pak Syukur. Nah ini kameramen kita nih dari BPBD. Nah Pak Syukur juga sebagai PSI di Kelurahan Lenteng Agung. Lenteng Agung nih dekat, nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Syukur. Terus ada Bang Anwarudin. Bang Anwar. Nah ini Bang Anwar Kelurahan Pejaten Barat. Terus ada Pak Sofian. Pak Sofian, saya. Pak Sofian kelurahannya sering banjir nih. Ada yang tahu nggak di mana? Daerah Cilandak. Siapa Bu? Di mana? Kelurahan mana? Cilandak Timur. Cilandak Barat ada lagi namanya Bang Diki. Nah Pak Sofian di Cilandak Timur. Nah biasanya yang banjir di wilayah NIS tuh hampir 2 meter lebih. Nah Pak Sofian biasanya evakuasi warga sama memenuhi kebutuhan dasarnya tuh seperti makan, minum, Pak Sofian. Nah terus ada juga Bang Edo sama Bang Roni, saya.
Nah, Bang Edo sama Bang Roni. Kalau Bang Roni ini PSI Kelurahan Pela Mampang. Ada yang tahu lokasi banjir tuh PSI Pela Mampang di Bangka, Pondok Karya, benar. Nah, ini biasanya Bang Roni nih yang melakukan penanganan evakuasi warganya. Ada juga Bang Edo. Bang Edo, saya Bang Edo. Nah, Bang Edo PSI Kelurahan Grogol Selatan. Nah, biasanya sebelum-sebelumnya pernah kejadian di wilayah tersebut terjadi kebakaran. Itu sampai menyebabkan banyaknya rumah yang terbakar. Itu kurang lebih hampir 2 atau 3 RW. Itu pemulihannya lumayan lama. Nah, Bang Edo sebagai PSI dia nggak tidur tuh selama masa transisi atau pemulihan. Salah satu mungkin tugas BBD itu sebagai koordinator penanggulangan bencana. Jadi pada saat ada suatu bencana di wilayah, nah kita mengondisikan hal itu semua. Kita berkoordinasi dengan SKPD Kopedi terkait untuk pemenuhan kebutuhan terkait suatu bencana. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saya lanjut. Siap Bu? Sering sawah ada, namanya Bang Saipul Bahtiar. Orangnya lagi giat di Jakarta Timur Bu. Nah kebetulan beliau ini punya keahlian khusus di bidang vertical rescue. Nah hari ini lagi ada kegiatan di Jakarta Timur, apel kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Nah beliau menjadi aktor untuk simulasi di vertikalnya, penyelamatannya. Makanya beliau tidak bisa hadir Bu pada hari ini. Nanti mungkin kontak siap. Pondok Pinang itu Sultan Jorgi Pak, Sultan Jorgi. Mungkin nanti untuk nomor PIC saya bisa teruskan ke Bang Bintang ya, ke Bang Bintang. Jadi nanti Bapak Ibu semua yang ada di sini bisa langsung berkoordinasi langsung dengan PIC-nya masing-masing. Nanti di situ tercantum nama sama PIC serta kontaknya Pak. Nanti Bapak atau Ibu bisa menghubungi PIC tersebut. Saya lanjut ya Bu. Tadi Bang Saiful udah terjawab ya, Bang Saiful. Siap. Nanti dikasih atau dikirim ke Bang Bintang. Oke, saya lanjut terkait sharing kesiapsiagaan dan teknik berlindung pada saat terjadinya bencana gempa bumi. Ini kelihatan nggak Bapak dan Ibu? Tadi juga materi udah dikirim ya. Kalau memang nggak jelas bisa ngeliat di HP-nya masing-masing. Oke, Bang Dio dilanjut. Nah, sebelum masuk materi, saya mau bertanya. Ada yang tahu definisi bencana? Yang tahu bisa angkat tangan? Bencana. Ada yang tahu? Coba yang tahu angkat tangan. Ya. Sebutkan nama dan wilayahnya dari mana Bu, serta sampaikan jawabannya. Nama saya Dwi Retno Susilowati. Saya dari Bagana Gerakan Rakyat. Kalau arti bencana menurut saya adalah musibah yang terjadi by accident atau sesuai alam, karena alam. Siap, sama-sama. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bu Dwi. Ya, tadi Bu Dwi menyampaikan bencana itu definisinya musibah ya Bu, intinya. Itu masih dalam kategori termasuk bencana. Jadi bencana itu adalah serangkaian peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam penghidupan serta kehidupan. Jadi bencana ini adalah suatu rangkaian peristiwa yang mengancam penghidupan serta kehidupan yang disebabkan oleh 3 faktor: alam, non-alam, dan ulah manusia, dan menyebabkan dampak kerugian, kerusakan, hingga timbul korban jiwa. Itu disebut bencana. Jadi misalkan nih contoh, Bapak saya Pak izin,
Ari. Pak Ari misalkan dompetnya nih di kantong, ada duit nih banyak, diperiksa sama bininya, diambil nih 100.000, itu termasuk bencana bukan Pak? Itu termasuk bencana. Termasuk bencana kata Pak Ari ya. Ya, itu termasuk mungkin kalau buat Pak Ari sendiri termasuk bencana karena menimbulkan kerugian ya Pak. Yang tadi duit 500.000 di dompet jadi 400.000 yang diambil ya. Nah itu termasuk suatu bencana. Nah hari ini kita sama-sama belajar terkait kesiapsiagaan menghadapi suatu bencana. Cara meminimalisir dari dampak suatu bencana. Itu definisi kesiapsiagaan. Oke, lanjut Bang Dio. Nah, di sini ada 10 indikator penerapan aman bencana. Yang pertama bisa dilihat ditetapkannya peta ancaman bencana di lingkungan oleh pimpinan setempat, RW, RT, dan lurah. Nah, di sini Bapak dan Ibu di wilayahnya masing-masing, apakah sudah ada peta resiko ancaman bencana di wilayah masing-masing? Apakah sudah tahu? Sudah tahu? Kenapa belum dibuat? Kenapa Bu? Belum ada instruksi katanya. Nah nanti habis dari sharing terkait pelatihan hari ini bisa dibuat di masing-masing wilayahnya. Itu diketahui oleh semua unsur yang ada di lingkungannya. Itu bisa melibatkan RT, RW, dan unsur lembaga lainnya seperti Karang Taruna ataupun organisasi yang ada di lingkungannya. Itu bisa dilibatkan. Itu dibuat peta ancaman bencananya. Misalkan contoh di lingkungan Bapak dan Ibu ada suatu bencana misalkan gempa bumi. Pada saat terjadi bencana gempa bumi, ketika ada orang yang baru hadir di lingkungan Bapak dan Ibu, karena mereka tidak tahu peta ancaman bencananya seperti apa, itu bisa menyebabkan atau timbulnya korban jiwa. Maka dari itu dibuatnya peta resiko ancaman bencana ini. Contoh peta ancaman bencananya bisa membuat layout ataupun dena lokasi mulai dari RT sampai dengan RW. Nah, yang lebih mengenal lingkungan Bapak dan Ibu yaitu Bapak dan Ibu sendiri. Jadi di situ Bapak lihat misalkan di perempatan ada pohon yang usia sudah tua. Itu bisa menimbulkan ancaman, resiko, bisa menimbulkan pohon tersebut tumbang dan menimpa diri kita. Nah, itu bisa ditanda-tandain tuh Bu, resiko peta ancamannya, potensi ancamannya apa aja. Misalkan pohon, terus yang listrik, terus misalkan jembatan. Nah, itu dari daerah lokasi tersebut ditandain potensi-potensi ancamannya di mana saja. Terus titik kumpulnya di mana, disepakati. Misalkan di wilayah Bapak dan Ibu ada lapangan yang menjadi tempat titik kumpul. Nah itu disepakati, diketahui semua unsur yang ada di lingkungan. Jadi nanti setelah edukasi ini Bapak dan Ibu bisa sharing dengan unsur yang ada di lingkungan masing-masing. Oke, kita masuk ke poin nomor 2. Ditetapkannya prosedur tetap penanggulangan bencana. Setelah dibuat peta ancamannya, dibuat prosedurnya, tahapan-tahapannya. Mulai dari awal, ketika peta sudah dibuat, terus langkahnya seperti apa ketika terjadi suatu bencana. Sebelum, saat, sama sesudah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kendar. Itu salah satu siklus manajemen bencana. Apa aja? Masih ingat gak Pak? Pra, saat, pasca. Nah itu prosedurnya dibuat tuh semua. Sebelum terjadi suatu bencana, kita harus ngapain? Misalkan mengurangi resikonya. Terus seperti yang saat ini kita lakukan, berlatih. Itu salah satu sebelum terjadi suatu bencana, kesiapsiagaan kita dan pencegahannya yang harus kita lakukan. Saat terjadi bencana, apa yang kita lakukan? Tadi sudah dibuat petanya, jadi masyarakat sudah tahu
ketika terjadi gempa harus kemana? Ke titik kumpul. Titik kumpulnya di mana? Nah, mereka sudah tahu. Dan nanti di poin nomor 4 kita membuat struktur tim siaga bencananya. Nanti kita bahas secara detail apa berbuat apanya ada di situ. Jadi Bapak dan Ibu membuat prosedur ataupun tahapan-tahapan penanggulangan bencananya, mulai dari pra, saat sampai dengan pasca proses pemulihan. Oke, kita lanjut. Nomor 3 yaitu ditetapkannya rencana aksi di lingkungan aman bencana. Yang hari ini kita lakukan rencana aksi bukan? Rencana aksi bukan yang hari ini kita lakukan? Ya, rencana aksi. Yang hari ini sama-sama kita lakukan yaitu rencana aksi dari diri kita untuk menghadapi suatu bencana. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita berlatih kesiapsiagaan dan kita tahu ketika terjadi suatu bencana harus seperti apa dan berbuat apa. Itu salah satu rencana aksi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu di sini semua sudah pernah mengikuti kegiatan lain selain kesiapsiagaan dan teknik berlindung pada saat terjadi gempa bumi. Sudah pernah mungkin mengikuti kegiatan damkar pencegahan bahaya kebakaran? Sudah ya Bapak dan Ibu. Caranya seperti apa pada saat api sudah tidak bisa dipadamkan, itu diajarkan sama tim atau petugas pemadam kebakaran. Mungkin nanti rencana tindak lanjutnya bisa mematangkan lagi dengan kegiatan ataupun rencana aksi yang lainnya. Oke, nomor 4 nanti akan kita bahas di akhir. Itu ditetapkannya tim siaga bencana di lingkungan dan ditetapkan oleh nanti RT, RW, dan lurah. Nomor 5, tersedianya dan diajarkannya modul penanggulangan bencana. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mendownload modul penanggulangan bencana di website kita. Ada di https://bpbd.jakarta.go.id. Bisa difoto mungkin. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa mengambil modul penanggulangan bencana. Itu ada banyak modul penanggulangan bencananya, ada kebakaran, banjir, pohon tumbang, dan bencana lainnya. Oke. Nomor 6, tersedianya tenaga pengajar yang berkemampuan membimbing dan membina pelaksanaan penanggulangan bencana. Jadi nanti setelah edukasi ataupun sharing terkait pelaksanaan hari ini, Bapak dan Ibu wajib memberikan informasi lanjutan ke wilayah atau lingkungannya masing-masing. Ini salah satu yang masuk ke dalam 10 indikator. Jadi tersedianya tenaga pengajar yang berkemampuan. Oke. Nomor 7, tersedianya sarana dan prasarana keselamatan di lingkungan Bapak dan Ibu. Ini sudah ada. Apar udah ada, apar udah ada. Terus misalkan wilayahnya rawan bencana genangan atau banjir, pelampung sudah ada? Belum. Nanti bisa berkoordinasi dengan pimpinan setempat. Itu mungkin bisa mengajukan terkait permohonan tersebut ke instansi terkait. Seperti kami mungkin BPBD nanti bisa dikoordinasikan antara pimpinan Bapak. Nah, selanjutnya ada tali tambang. Tali tambang sudah ada? Ya, di kelurahan. Nah, itu dia gunanya koordinasi dan komunikasi. Ketika terjadi suatu bencana, Bapak sudah tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi suatu bencana. Jadi maka dari itu, selain kita sudah mungkin tahu atau teknisnya seperti apa, prosedur ataupun tahapannya seperti apa, kita juga tetap berkolaborasi dengan unsur terkait ataupun pemerintahan. Jadi kita tidak bekerja sendiri, kita bisa melibatkan unsur-unsur yang ada di lingkungan dan pemerintahan. Nah, tali tambang ini biasanya digunakan sebagai jalur evakuasi ketika wilayah tersebut mengalami banjir ataupun genangan. Dipasang di tempat-tempat yang kokoh seperti tiang, pilar, ataupun tiang listrik, ataupun pohon yang kokoh. Itu sebagai
pertanda untuk jalur evakuasi ketika wilayah atau lingkungan tersebut mengalami genangan atau banjir. Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu ketika evakuasi harus mengikuti jalur yang seperti apa biar tetap aman dan sampai ke titik kumpul atau titik aman. Nah, selanjutnya ada sirine. Di wilayah atau lingkungannya ada sirine? Nggak ada. Biasanya mungkin kalau di lingkungannya itu digunakannya pengeras suara di musola atau masjid ya Pak. Nah, ini bisa digunakan sebagai sistem peringatan dini, menginformasikan bahwasannya telah terjadi suatu bencana agar semua masyarakat yang ada di lingkungan kita tahu. Karena beberapa orang mungkin ketika terjadi suatu bencana gempa itu tidak merasakan. Nah, ketika kita merasakan dan kita tahu adanya suatu bencana gempa bumi, kita bisa langsung menyalakan tuh, bisa langsung mengingatkan di sekitar ataupun lingkungan kita dengan membunyikan alarm yang sudah disepakati. Jadi nanti balik lagi ke Bapak dan Ibu, itu berkoordinasi dengan pimpinan setempat. Ketika terjadi suatu bencana harus membunyikan alarm seperti apa. Yang ditakutkan ketika Bapak dan Ibu tiba-tiba membunyikan dan masyarakat tidak tahu, mereka juga tidak akan melakukan proses evakuasi. Jadi harus diketahui dan disepakati oleh unsur yang ada di lingkungan tersebut. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu alat pertolongan pertama ada di lingkungannya. P3K, tandu. Nah, itu kudu dipersiapkan. Dan P3K ini juga harus dicek secara berkala. Kenapa harus dicek secara berkala? Nah, benar, karena ada obat-obatan yang ada masa expirednya. Yang ditakutkan ketika Bapak dan Ibu di sini mau menggunakan itu tidak bisa digunakan karena sudah expired. Jadi dicek secara berkala, bisa mingguan ataupun bulanan, dan petugasnya sudah ditanggungjawabkan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya rambu-rambu kebencanaan di lingkungannya ada? Belum ada juga, belum ada semua rumahnya ini. Baru Pak, baru. Iya, benar. Ya, jadi Bapak dan Ibu itu diwajibkan adanya rambu-rambu kebencanaan. Rambu-rambu kebencanaan ini mulai dari jalur evakuasi sampai dengan titik kumpul. Fungsinya apa? Sebagai petunjuk untuk evakuasi diri dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman. Nah, rambu-rambu kebencanaan ini ditaruh di tempat yang mudah dilihat, yang pertama. Yang kedua, penerangan ataupun cahayanya bagus. Dan ukurannya juga kalau bisa itu yang sesuai. Nah, nanti terkait rambu-rambu kebencanaan akan saya share juga ke Pak Bintang ya. Itu ukurannya harus seperti apa dan ditempatkan di tempat yang seperti apa. Nanti saya share ke Pak Bintang, nanti Pak Bintang bisa share ke Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya terlaksananya simulasi penanggulangan bencana di lingkungan minimal 1 kali dalam setahun. Jadi nanti kan Bapak dan Ibu sudah tahu nih apa saja yang harus dibuat, peta, prosedur, terus tadi apalagi tuh ada perlengkapan sarana prasarana. Nah, ketika itu semua sudah dibuat, Bapak dan Ibu harus mencoba mensimulasikan ketika terjadi suatu bencana di wilayah apakah berjalan dengan tertib dan kondusif. Dan apa berbuat apanya, apakah sudah tahu. Nah, ini harus dilakukan minimal 1 tahun sekali. Oke, kita lanjut. Nomor 9, terlaksananya pemantauan dan evaluasi. Setelah dilakukan simulasi minimal setahun sekali, itu dilakukan monitoring dan evaluasi. Kurangnya di mana, harus ditambah apa. Nah, itu ketika ada evaluasi, Bapak dan Ibu harus menyampaikan. Misalkan
harus ada penambahan tandu Pak untuk proses evakuasi. Itu disampaikan ke pimpinannya agar pimpinannya mengetahui dan mengadakan perlengkapan tersebut. Selanjutnya 10-nya, yang poin 10, disosialkannya lingkungan aman bencana di lingkungan oleh perangkat yang ada di lingkungan. Jadi setelah Bapak dan Ibu menetapkan membuat poin 1 sampai dengan 9, itu poin 10 disosialisasikannya. Yang tadi saya sampaikan, dilibatkannya unsur-unsur terkait di lingkungan. Itu ada Karang Taruna, ada Dawis, ada PKK, dan mungkin ada organisasi eksternal di lingkungannya masing-masing. Itu bisa dilibatkan juga. Nah, itu disosialisasikan nanti dengan Bapak dan Ibu yang sudah memahami terkait penanggulangan bencana, khususnya teknik berlindung pada saat terjadi suatu bencana gempa bumi dan kesiapsiagaan diri. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini bisa kelihatan? Ini gambar yang sebelah kiri itu adalah 3 lempeng aktif yang mengelilingi Indonesia. Itu ada di Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Dari 3 lempeng aktif yang mengelilingi Indonesia ini menyebabkan 15 segmen aktif di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Ini menyebabkan gempa dengan guncangan yang besar. Besarannya itu sekitar 9,2 sampai dengan 8 magnitudo. Itu terbentang dari Aceh sampai dengan Sulawesi Utara. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah pernah melihat video-video dampak dari bencana gempa bumi yang terakhir di Filipina. Itu kekuatannya 7,4 magnitudo. Itu bisa meluluhlantahkan suatu kota ataupun daerah. Bayangkan apabila gempa itu terjadi di wilayah kita dengan kisaran gempa 8 magnitudo. Kalau di Jakarta itu kemungkinan besarannya 7 magnitudo ke atas. Jadi Bapak atau Ibu bisa bayangkan ketika terjadi di daerah Jakarta khususnya dengan kepadatan penduduk yang lumayan padat ataupun banyak dan dikelilingi gedung-gedung bertingkat. Nah, itu bisa dibayangkan tuh korban jiwanya berapa tuh. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu harus mempunyai kesiapsiagaan diri untuk meminimalisir dampak dari suatu bencana. Nah, di sini tadi saya sudah bahas. Ini ada di Pergub nomor 170 tahun 2016 terkait rambu-rambu kebencanaan. Jadi ini sudah tertuang di Pergub Bapak dan Ibu. Diwajibkan di setiap lingkungannya itu adanya rambu-rambu kebencanaan. Tadi saya sudah sampaikan penempatannya harus di tempat yang mudah dilihat dan cahayanya terang atau bagus. Oke, lanjut. Nah, di sini kita masuk di dalam waktu ataupun waktu selamat, waktu emas. Ini hasil penelitian dan survei bencana gempa bumi di Jepang, di Kobe. Kenapa kita mengambil hasil penelitian dari negara Jepang? Karena negara Jepang ini sangat sering mengalami bencana gempa bumi. Dan hasil dari penelitian tersebut bisa dilihat Bapak dan Ibu. Ini ada persentasenya. Yang paling besar itu menyelamatkan diri sendiri 34,9%. Dan bisa dilihat kenapa tim penyelamat kecil 1,7%. Bisa dilihat menyelamatkan diri sendiri 34,9% dan tim penyelamat hanya 1,7%. Ada yang bisa tahu kenapa lebih besar persentasenya menyelamatkan diri sendiri dibandingkan tim penyelamat? Yang tahu bisa angkat tangan.
Kenapa tim penyelamat presentasinya kecil dibandingkan menyelamatkan diri sendiri? Yang tahu bisa angkat tangan? Oke, Bapak. Izin dan semakin perkenalkan saya dari Prakarsa Warga Jakarta Selatan di koordinator bidang budaya. Jadi semakin banyak penyelamatan untuk diri sendiri, semakin selamat dan menjadi penyelamat di akhir bencana. Demikian. Pak Ghazali, tepuk tangan dulu buat Pak Ghazali. Tadi kata Pak Ghazali, semakin sering kita melakukan kegiatan seperti ini bisa memungkinkan untuk menyelamatkan diri sendiri dan presentasinya lebih besar. Nah, kenapa tadi saya sampaikan lebih besar presentasi yang menyelamatkan diri sendiri? Pak Ghazali benar, karena yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri, bukan orang lain, Bapak dan Ibu. Ini prinsip utamanya. Jadi kita harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kenapa tim penyelamat presentasi kecil? Ketika terjadi suatu bencana, tim penyelamat membutuhkan waktu ke lokasi. Misalkan, contoh ya Bapak dan Ibu, ketika terjadi bencana gempa bumi, Bapak dan Ibu tidak bisa menyelamatkan diri, itu tertimpa bangunan, dan Bapak dan Ibu tidak tahu cara penanganan seperti apa untuk melakukan penanganan ketika tertimpa benda keras. Nah, itu bisa mengancam diri kita dan bisa menimbulkan korban jiwa. Dan ketika hal tersebut kita koordinasikan ke tim penyelamat membutuhkan waktu dari tempat ataupun posko dia ke titik yang dituju. Belum lagi ketika terjadi suatu bencana, kita tidak tahu wilayah tersebut jalurnya aman atau tidak. Itu bisa menjadi penghambat lagi untuk tim penyelamat datang langsung untuk menolong kita. Maka dari itu, persentase paling besar itu menyelamatkan diri sendiri. Jadi yang bisa menyelamatkan kita ya diri kita sendiri. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita bersiap siaga. Kesiapsiagaan menghadapi suatu bencana itu meminimalisir dampak dari suatu bencana. Seperti yang hari ini kita lakukan, ini salah satu cara ataupun upaya kita untuk meminimalisir dampak dari suatu bencana. Oke, lanjut Bang. Nah, tadi saya sudah sampaikan di 10 indikator, ada di poin nomor 4, itu terkait struktur tim siaga bencana. Yang pertama ada lurah sebagai koordinator ataupun koordinasi lintas sektoral. Jadi Pak Lurah ini sebagai pengkoordinasi lintas sektoral ketika terjadi suatu bencana, kebutuhan terkait penanganan tersebut, Pak Lurah yang berkoordinasi dengan SKPD, UKPD terkait. Di bawah Pak Lurah ada RW. Itu di lingkungan pimpinan paling tinggi mungkin ya, RW ya. Di lingkungan RT ada RW. Nah, Pak RW ini sebagai penghubung terkait penanganan di wilayah tersebut. Jadi Pak RW ini nanti mendata, merekap keseluruhan kejadian suatu bencana di wilayahnya dan berkoordinasi dengan Pak Lurah untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang harus ditindaklanjut. Itu salah satu tugas Pak RW. Jadi ketika Pak RW sudah melakukan pendataan dan melakukan asesmen secara terperinci, nah Pak RW sudah tahu nih apa saja kebutuhannya, atensinya apa aja. Nah, itu dikoordinasikan dengan Lurah agar Lurah bisa menindaklanjut kebutuhan-kebutuhan terkait seperti makan, posko pengungsian, ataupun kebutuhan-kebutuhan logistik lainnya. Nah, di bawah Pak RW ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 koordinator. Yang pertama, koordinator peringatan dini. Tahu tugasnya koordinator peringatan dini?
menginformasikan apabila terjadi suatu bencana di lingkungannya. Ini salah satu koordinator peringatan dini. Nah, tadi saya sudah sampaikan, bunyinya disepakati, alarmnya seperti apa. Misalkan menggunakan pengeras suara yang ada di musola ataupun masjid. Nah, itu disampaikan tuh, disepakati. Nah, ini disepakati nih Bapak dan Ibu, bunyinya seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengambil contohnya di YouTube mungkin. Itu banyak tuh alarm-alarm kebencanaan. Nah, nanti diketahui oleh semua unsur yang ada di lingkungan, disepakati oleh semua unsur yang ada di lingkungan dan ditetapkan oleh Pak Lurah. Nah, itu alarm peringatan ini ada dua. Kalau untuk bencana gempa bumi, yang pertama, alarm tersebut menginformasikan telah terjadi suatu bencana. Alarm yang kedua menandakan proses evakuasi, bahwasannya bencana sudah selesai dan masyarakat di lingkungan agar segera evakuasi diri dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman. Jadi koordinator peringatan ini tugasnya ada berapa? Membunyikan berapa alarm? Ada berapa, Bu? Ada berapa? 2. Apa aja? Tanda bencana, tanda selesai bencana, benar. Yang pertama, bahwasannya telah terjadi bencana. Yang kedua, bencana telah selesai dan harus segera melakukan evakuasi. Itu tugas peringatan dini. Nah, alarmnya kalau bisa dibedakan tuh, agar masyarakat di lingkungannya tahu alarm pertama harus ngapain, alarm kedua harus ngapain. Nah, kalau bisa ketika membunyikan alarm tersebut ditambahkan penebalan narasi. Misalkan peringatan dini pertama dibunyikan, setelah dibunyikan di akhir kasih penebalan tuh narasi. Alarm pertama pertanda telah terjadi suatu bencana. Bapak dan Ibu ataupun penghuni yang ada di lingkungan sekitar agar tetap berdiam diri di tempatnya masing-masing dan berlindung di tempat yang aman, atau menggunakan teknik berlindung pada saat terjadi bencana gempa bumi. Nanti akan kita ajarkan. Nah, terus yang kedua itu dikasih narasi lagi tuh, dibunyiin lagi, dikasih narasi bencana telah selesai. Penghuni lingkungan yang ada di sekitar segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Nah, tempat yang lebih aman disepakati di mana? Di titik kumpulnya di mana tuh? Misalkan di lapangan, di lahan terbuka yang bebas dari ancaman. Nah, itu disepakati. Nah, selanjutnya yang bertugas koordinator evakuasi. Koordinator evakuasi ini bertugas memberikan arahan ke warga ataupun masyarakat yang ada di lingkungan. Contoh di bawah RW ada RT. Nah, RT ini bisa sebagai koordinator evakuasi, mengarahkan warga atau masyarakatnya ke tempat yang lebih aman. Nah, tadi sudah diinfokan pada saat evakuasi harus menunggu alarm yang keberapa berarti? Alarm keberapa? Kedua. Alarm pertama pertanda telah terjadi bencana. Alarm kedua selesai dan segera melakukan evakuasi. Nah, nanti ketika dibunyikan alarm kedua, berarti Pak RT memberikan arahan nih ke warga ataupun masyarakat di lingkungan RT masing-masing. Nah, ini bisa dibantu Karang Taruna, PKK ataupun Dawis. Itu bisa dilibatkan semua unsur yang ada di situ. Nah, setelah Pak RT mengevakuasikan warganya ke tempat yang lebih aman, nah Pak RT mengecek kembali nih keadaannya seperti apa, jumlahnya lengkap apa enggak. Ketika jumlahnya sudah lengkap, dilaporkan ke RW. RW meneruskan nanti ke Pak Lurah. Tapi apabila tidak lengkap, keterangannya disampaikan. Contoh misalkan melapor RT ke RW, izin Pak RT, izin Pak RW melaporkan jumlah RT 5 RW 1 350 jiwa, kurang 1. Keterangan kurang, 1 orang terjebak di rumah. Kasih tahu alamat detailnya di mana, lokasinya di mana, agar nanti Pak RW berkoordinasi dengan Pak Lurah untuk berkoordinasi lintas sektoral untuk melakukan penanganan lanjutan. Tapi apabila di lingkungan Bapak dan Ibu sudah ada tim
evakuasinya itu segera dilakukan penolongan. Nanti RW menginstruksikan segera lakukan penanganan. Nanti RT mengondisikan untuk melakukan penanganan ke koordinator evakuasi. Koordinator evakuasi melakukan penanganan. Setelah melakukan penanganan, diserahkan ke koordinator medis untuk menindaklanjut apabila ada korban yang terjebak di dalam gedung ataupun bangunan agar korban tersebut bisa selamat. Nah, selanjutnya ada koordinator penilaian. Jadi ketika adanya suatu bencana gempa bumi, itu biasanya dampaknya ada lagi tuh yang timbul. Bangunan, infrastruktur ataupun lingkungan di sekitar kita rusak tuh, ataupun mengalami kehancuran ya di bagian bangunan-bangunan yang ada di lingkungan kita. Nah, itu tugasnya koordinator penilaian. Jadi koordinator penilaian ini mengecek keadaan di lingkungannya masing-masing. Apabila ada bagian rumah yang rusak, itu didata. Misalkan ada 5 rumah dalam satu RT yang rusak, itu didata. 5 RT mengalami kerusakan, satu RT di RT 5 mengalami kerusakan 5 rumah. Nah, itu disampaikan tuh secara detail, rusaknya di bagian apa, panjangnya berapa. Nah, ketika sudah mengecek keadaan ataupun penilaian di lingkungan masing-masing, koordinator menyampaikan ke RW menyampaikan ke Pak Lurah. Nanti Pak Lurah menetapkan keadaan ataupun statusnya di lingkungan tersebut. Apabila statusnya aman, maka tempat tersebut masih bisa dihuni. Tapi ketika memang lokasi ataupun lingkungan tersebut tidak aman, maka penghuni rumah harus mengungsi ke tempat yang lebih aman sampai rumah tersebut bisa ditempatkan kembali. Itu tugasnya koordinator penilaian. Nah, ada lagi koordinator keamanan. Koordinator keamanan ini melakukan keamanan di lingkungan. Jadi ketika sudah sampai titik kumpul, biasanya kita lemah nih. Itu kita kecolongan tuh, anak kita misalkan yang masih kecil dibawa orang, diculik karena kurangnya pengawasan. Nah, ini salah satu tugasnya koordinator keamanan. Itu mengamankan di lokasi pengungsian ataupun titik kumpul agar tetap tertib dan kondusif. Itu salah satu tugas koordinator keamanan. Nah, dari struktur tim siaga bencana ini yang tadi sudah saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan nggak, Bapak dan Ibu? Siap. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Magda, kami dari Koordinator Pancoran. Perihal tentang bunyi tanda bencana, sepengetahuan kami itu tidak pernah, tidak pernah disosialisasikan. Setiap kelurahan, saya nggak tahu apa di titik bencana ada toa yang dipasang. Kalau kami di wilayah Pengajugan khususnya itu ada toa untuk pemberitahuan banjir, itu ada. Tapi untuk gempa belum pernah ada pelatihan tentang bunyi tanda bencana gempa. Tuh, satu. Jadi kami mohon dilakukan setiap kelurahan untuk tanda bunyi gempa. Karena selama ini kami belum pernah diberitahukan pelatihan untuk masalah bunyi tentang bencana gempa. Mungkin itu aja yang kami tanyakan. Terima kasih. Baik, Bu. Bu siapa, Bu? Izin namanya? Bu Magda. Di Kelurahan Panggadegan ya. Itu dari BPBD memang biasanya kalau di bantaran kali itu sudah ada yang namanya EWS tuh. Itu ketika memang misalkan Katulampa siaga 1, Depok siaga 2, tuh biasanya diinformasikan tuh bagi masyarakat yang ada di bantaran kali agar segera evakuasi ke tempat yang lebih aman ataupun tempat yang lebih tinggi karena adanya banjir kiriman. Itu dari informasi yang ada di EWS tersebut. Tapi kalau untuk informasi terkait gempa
memang sampai dengan saat ini terkait informasi tersebut ataupun alatnya belum ada, Bu. Jadi ada di wali kota itu jadi informasi aja, informasi alat di wali kota dari BMKG. Itu ketika suatu wilayah yang berdekatan dengan Jakarta mengalami gempa, itu ada informasi tuh di alat tersebut. Kira-kira di Jakarta berpotensi atau tidak. Tapi itu baru ada di wali kota doang. Itu ada di lantai dasar. Jadi ketika misalkan daerah Sukabumi mengalami gempa 7,4, kira-kira di Jakarta berpotensi apa enggak? Di alat tersebut itu ada tuh informasinya. Jadi nanti dari informasi tersebut kita meneruskan Ibu ke media sosial biasanya. Kalau BPBD meneruskan ke media sosial. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mengikuti atau memfollow IG BPBD. Itu update tuh terkait informasi kebencanaan. Jadi Bapak dan Ibu ketika merasakan suatu kejadian bencana gempa bumi khususnya, nah itu bisa mencari tahu lagi kira-kira ada susulan lagi atau enggak. Nah itu bisa dilihat di Instagram kita, di media sosial kita. Nah ataupun bisa menghubungi PIC yang tadi saya sampaikan. Kira-kira ada susulan lagi apa enggak, Bang? Misalkan ada susulan, potensinya seperti apa, ancamannya seperti apa. Nanti dari situ Bapak dan Ibu sudah tahu nih cara-cara ataupun langkah-langkahnya seperti apa. Tadi kalau yang Ibu sampaikan bunyinya harus seperti apa. Nah itu kami kembalikan lagi ke Bapak dan Ibu yang ada di sini. Tadi kan saya sudah sampaikan untuk proses pembuatan 10 indikator ini itu diketahui semua unsur yang ada di lingkungan, diketahui, ditetapkan. Jadi ketika semua sudah mengetahui dan mereka sudah tahu bunyinya seperti apa, mereka sudah tahu harus berbuat apa. Maksud kami, kita manfaatkan dengan alat yang ada. Itu kan kita ada TOA. Ya kita sepakati itu, kita nggak bisa masyarakat yang mendahulukan. Seharusnya pemerintah dulu, kelurahan. Kita sepakatin, kita ajak warga ini. Kalau untuk sosialisasi untuk ini, karena apa? Saya pribadi merasa parno bahwa isu megatrust itu ada. Itu yang kami khawatirkan. Jadi mulai dari sekarang tolong dibikin suatu pelatihan atau suatu kesepakatan di setiap kelurahan dengan alat yang ada. Jangan tunggu alat dulu, manfaatkan aja TOA yang ada. Bisa itu dilakukan, saya yakin orang kita pintar-pintar kok, ya kan? Jangan tunggu alat dulu datang baru kita ini. Jadi kami harapkan ada suatu pelatihan khusus untuk gempa tentang bunyi signal untuk gempa. Gempa terjadi, gempa udah selesai, itu perlu dilakukan. Karena saya sudah melihat ini bahwa sosialisasi tentang gempa sudah gencar. Kenapa itu? Kami sudah melakukan pelatihan. Kami saya ada di Rusunawa Pengadegan Timur. Itu sudah dilakukan. Tapi untuk melakukan secara keseluruhan dari tingkat kelurahan tentang bunyi tanda gempa itu belum sama sekali pemerintah lakukan. Itu penekanan kami. Kami berharap tolong disampaikan nih kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat bahwa ini harus dilakukan. Karena kami khawatir bahwa megatrust itu akan terjadi. Dan mulai sekarang harus kita persiapkan diri kita, terutama masyarakat, apalagi masyarakat awam. Gitu loh. Kami pribadi, kita Prakasa Warga mungkin siap menjadi relawan untuk tanggap bencana. Mungkin itu, tolong disampaikan. Oke, siap. Tepuk tangan dulu dong buat ibunya. Iya, tadi saya sudah sampaikan Bu, untuk peringatan dini ini memang bisa menggunakan apapun yang ada di lingkungannya. Nah, dibunyikannya ataupun alarm itu tersebut bunyi, nah itu harus diketahui semua unsur yang ada di lingkungan tersebut. Nah, nanti ditetapkan oleh Pak Lurah. Jadi ketika sudah disepakati semua unsur yang ada di lingkungan, itu ditetapkan oleh Pak Lurah. Jadi ini melibatkan semua unsur, pemerintah, masyarakat ataupun organisasi-organisasi yang ada di lingkungan Bu. Seperti itu Bu.
Nih, ada tambahan dari Bang Sofwan. Izin Bu ya, tambahan dikit Bu ya, kita diskusi aja. Artinya ini bagus karena ini lahir dari kesadaran atau keinginan dari unsur masyarakat. Khususnya kita juga prakarsa warga ini adalah bagian dari unsur masyarakat. Jadi kembali lagi, memang benar kalau untuk tanda bahaya itu memang baiknya kita sepakati berdasarkan kearifan lokal. Jadi lingkungan itu kita punya apa nih? Misalkan lingkungan itu hanya punya kentongan, berarti kita samakan persepsi kentongan ini adalah sebagai tanda bahaya kita, sebagai pemberitahuan kita. Oke, ternyata tidak punya kentongan, kita punya tiang listrik. Oke, ternyata tiang listrik ini juga kita sebagai alat juga untuk sebagai pemberitahuan kebencanaan. Tapi ini kembali lagi, ini harus berdasarkan kesepakatan lingkungan dan pemerintah terdekat yang terkecil, yang dekat dengan masyarakat. Terdekat siapa? Yaitu pembantu dari kelurahan adalah tingkat RT. RT, kita buat yuk untuk lingkungan RT ini kalau ada tanda bahaya, enaknya kita pakai apa nih tandanya? Nah, karena kita mungkin nggak punya alat yang harus kita modal sendiri, ada tiang listrik, boleh nggak kita pakai tiang listrik? Misalkan kalau ada tanda bahaya, kita bunyi tiang listrik nih sekenceng-kencengnya. Oh, kalau misalkan tiang listrik berbunyi 10 kali, oh itu tandanya ada bahaya banjir misalkan. Atau misalkan kita tandakan bunyi tiang listrik ini berbunyi misalkan nggak beraturan, bunyi terus, oh mungkin ini ada tanda bahaya gempa misalkan. Nah, artinya itu berdasarkan tadi kesepakatan oleh lingkungan dan disepakati oleh warga dan dari unsur tadi pengurus lingkungan juga. Jadi kearifan lokal itu ternyata bisa juga kita gunakan tanpa harus kita mengadakan alat yang harus kita modal. Ya, jadi apapun yang ada yang memang kita bisa pakai darurat, kita pergunakan. Seperti itu. Ya contoh ya Bu, izin, kayak mungkin biasanya di tempat kita kan suka ada unsur keamanan yang memang dia biasa jaga lingkungan malam. Dia menandakan bahwa dia sudah ada, dia sudah keliling wilayah situ, dia bunyikan kentongan. Tong tong tong. Oh, oke. Berarti keamanan sudah mulai bekerja, dia sudah ada di lingkungan ini. Dan kita sudah refleks tahu, oh oke, itu tandanya sebagai ada sesuatu hal yang memang sudah dijaga. Begitu juga kalau ada bencana, kita coba sepakati seperti itu. Jadi kalau memang berdasarkan kesepakatan itulah nanti yang kita coba terapkan di lingkungan kita masing-masing. Dan mungkin tadi kalau memang kita ternyata dari unsur atas yang mungkin belum terlalu bisa melaksanakan, kita mulai dari bawah yang memang ternyata teman-teman yang memang juga sebagai relawan yang judulnya sudah menjadi relawan kebencanaan bisa menginisiasi juga hal itu Bu, seperti itu. Jadi mulai dari yang terkecil ya, yang terdekat, kita coba sama-sama bangun kesadaran itu untuk kita menjaga diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau kita selamat minimal kita bisa nanti membantu juga orang lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak usah kita harus nunggu gebrakan dari atas, tapi sekarang ada gerakan yang bisa dibilang gerakan dari bawah menuju ke atas. Itu malah menjadi inisiasi dan menjadi role model juga nanti untuk wilayah lain. Itu akan lebih baik lagi. Jadi artinya kalau memang kita perlu sinergi lagi dengan siapapun, silakan undang, ajak. Biar kita juga sama-sama makin banyak yang bisa siap, makin banyak orang yang terselamatkan. Intinya mungkin seperti itu kurang lebih. Izin Bu ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan aja Bu ya. Baik. Baik, terima kasih Bang Sofwan atas informasi lanjutannya. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Sofwan. Oke, selain itu ada lagi Bapak dan Ibu? Terima kasih Pak. Saya Samsudin, koordinator Kecamatan Pasar Minggu. Saya menyambung dari Pancoran. Saya ingin mendengar dari Bapak BPBD ini untuk masalah apakah betul Megatrust itu ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Samsudin. Tadi kita sudah bahas di awal ya Pak, apakah Megatrust itu ada? Hasil dari penelitian atau survei itu ada Pak, kemungkinan terjadi juga di Jakarta. Tapi kalau untuk di Jakarta itu kisarannya tidak besar Pak, itu hanya 7, sekian ke atas. Karena sekarang juga mungkin bisa kita lihat sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian di beberapa daerah yang memang rawan ataupun terdampak suatu bencana Megatrust ini. Nah, hasil penelitian tersebut
ada nih fakta-faktanya seperti apa pergerakan ataupun pergeseran kontur tanah di daerah. Kalau di kemarin saya pernah melihat informasi hasil dari penelitian itu di daerah Depok ada juga Pak, patahannya itu di kali. Nah itu patahan-patahan tersebut bisa berpotensi tuh mengakibatkan guncangan yang besar ataupun megatrust yang tadi Bapak sampaikan. Potensinya ada Pak, itu bisa mengancam, tapi kita tidak tahu kapan akan terjadinya. Maka dari itu hari ini kita lakukan kesiapsiagaan untuk meminimalisir dampak dari bencana suatu gempa bumi ataupun megatrust ini. Oke, kita lanjut mungkin Bapak dan Ibu. Bang. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada video ketika terjadi bencana gempa bumi. Ini di Filipina. Ini guncangannya 7,4 magnitudo. Ini ada video di dalam ruangan dan di luar ruangan. Kelihatan nggak Bapak dan Ibu? Kurang ya? Nah, gempa ini terjadi di Filipina. Ini kisarannya 7,4 magnitudo. Nah, ini menyebabkan puing-puing di dalam ruangan luluh lantah ataupun hancur, seperti atap ataupun beberapa bingkai-bingkai yang ada dipasang di tembok-tembok. Nah, kondisi di dalam ruangan ini, kondisi yang aman itu ada di bawah meja makan. Nah, ini Bapak atau Ibu bisa lihat kondisi yang aman dari puing-puing yang jatuh ada di bawah meja. Bisa dilihat? Ya, kondisi yang aman ada di bawah meja. Nanti kita informasikan caranya seperti apa, teknik pelindungnya menggunakan media meja. Nah, ini ada juga di luar ruangan. Nah, ini ketika di luar ruangan ada orang yang sedang berjalan, ketika adanya guncangan ataupun pergerakan gempa, mereka berhenti karena tidak bisa melakukan ataupun melanjutkan perjalanan karena guncangan tersebut lumayan besar. Nah, yang ditakutkan ketika kita tetap memaksakan diri untuk evakuasi ketika terjadi suatu bencana gempa bumi, ini bisa menyebabkan cedera pada tubuh kita. Misalkan kita jatuh ataupun kita terguling ketika sudah terjatuh. Nah, itu bisa menyebabkan cedera. Nah, hal yang dilakukan ketika terjadi bencana gempa bumi, kita harus tetap berdiam dan berlindung. Caranya apa? Caranya nanti kita akan informasikan atau kita sharing. Lanjut, Pak.